bikin musik pakai mouse dan keyboard komputer terus. Jujur, selain bikin tangan pegel, kreativitas kamu pasti sering mentok karena nggak dapet feel mainnya kan? Tapi pas mau beli MIDI controller, malah bingung pilih yang mana karena pilihannya terlalu banyak dan takut salah beli barang zonk. Tenang, di video kali ini Ruang Irama sudah merangkum 5 keyboard MIDI controller terbaik 2026, mulai dari harga yang ramah di kantong, kualitas build yang solid, sampai yang paling aman buat investasi jangka panjang studio kamu. Sebelum kita masuk ke daftar yang pertama, pastikan kalian like dulu video ini, subscribe ke channel Ruang Irama, dan jangan ragu untuk komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang membagikan tips musik buat kamu. Oke, yuk langsung saja kita bahas. Kita masuk ke daftar yang pertama, yaitu Arturia Minilab MK3. Kalau kalian cari MIDI controller yang gak cuma keren dilihat tapi juga fungsional, ini jawabannya. Ada 4 hal yang bikin alat ini spesial banget. Pertama, build quality-nya juara dan ramah lingkungan. Begitu dipegang, kalian bakal ngerasa kalau ini bukan keyboard plastik murahan. Bodinya solid banget, desainnya elegan, dan kerennya lagi, Arturia pakai material plastik daur ulang yang tahan lama. Jadi, kalian dapat barang premium sekaligus ikut jaga bumi kita tercinta. Yang kedua, integrasi DAW-nya nggak main-main. Buat kalian yang nggak mau ribet mapping tombol satu persatu, Minilab MK3 ini benar-benar plug and play. Mau pakai Ableton, FL Studio, atau Logic Pro, semuanya langsung sinkron. Kalian bisa kontrol volume sampai navigasi di softwarenya langsung dari keyboard ini. Yang ketiga, dapat akses ke Analog Lab. Ini sih nilai jual paling gila. Setiap beli alat ini, kalian dapat software Analog Lab yang isinya ribuan suara synthesizer legendaris. Kerennya, semua knob di keyboard ini udah otomatis terhubung ke softwarenya. Jadi, kalian tinggal putar dan rasain sensasi main synth mahal versi digital. Yang keempat, kontrol kreatif yang lengkap banget. Di sini ada 8 pad yang empuk dan responsif, 8 knob putar, dan yang jarang ada di ukuran sekecil ini, 4 fader tambahan. Punya fader di keyboard 25 case itu ngebantu banget buat kalian yang suka mixing atau mengatur dinamika suara biar musik kalian lebih hidup. Singkatnya, Arturia Minilab MK3 adalah paket lengkap buat kalian yang pengen produktivitas meningkat tanpa harus ribet setting sana-sini. Lanjut ke daftar yang kedua. Kita punya perangkat yang bentuknya paling beda dan paling futuristik di daftar ini. Korg Nano Key Studio. Jangan tertipu sama ukurannya yang tipis karena alat ini punya fitur yang gak dimiliki kompetitor lain di kelasnya. Ini dia 4 keunggulan utamanya. Yang pertama, konektivitas wireless via Bluetooth. Korg Nano Key Studio bisa tersambung ke laptop atau iPad kalian tanpa kabel sama sekali. Jadi buat kalian yang suka bikin musik di cafe atau tempat tidur tanpa ribet kabel yang berantakan, ini adalah alat penyelamat hidup. Yang kedua, desain ultra portable yang masuk ke tas laptop. Bentuknya lebih kecil dari selembar kertas A4 dan sangat tipis. Kalian bisa selipin alat ini di tas laptop barengan sama komputer kalian tanpa kerasa berat. Ketiga, fitur kauspad yang ikonik. Kalau kalian perhatiin, di bagian tengah ada trackpad kecil. Itu adalah kauspad. Kalian bisa kontrol efek atau mainin instrumen cuma dengan geserin jari di atas pad itu. Fitur ini bikin performance kalian jadi jauh lebih eksplosif dan seru banget buat eksplorasi suara. Keempat, dilengkapi scale guide dan smart chord. Buat kalian yang gak terlalu jago main musik atau belum hafal kunci piano, tenang aja,
Alat ini punya lampu-lampu di tombolnya yang bakal kasih tahu nada mana yang masuk dalam tangga nada yang kalian pilih. Jadi nggak ada lagi ceritanya nada fals pas lagi bikin lagu. Jadi Korg Nano Keys Studio ini cocok banget buat produser yang punya mobilitas tinggi atau kalian yang suka pakai iPad untuk bikin musik secara praktis. Nah, kalau dua produk sebelumnya fokus ke ukuran kecil, produk ketiga ini buat kalian yang merasa 25 case itu terlalu sempit. Kenalin M Audio Keystation 49 MK3. Ini adalah salah satu keyboard MIDI 49 touch paling populer di dunia. Dan ini dia 4 alasan kenapa kalian harus lirik alat ini. Yang pertama, jangkauan touch yang lebih luas. Dengan 49 touch atau sekitar 4 oktav, kalian punya ruang gerak yang jauh lebih bebas. Kalian bisa main instrumen seperti piano atau string pakai dua tangan dengan lebih nyaman tanpa perlu sering-sering tekan tombol oktav naik turun. Kedua, touch yang responsif dan natural. Meskipun bukan weighted piano, touch dari M Audio ini punya feel yang sangat enak dan sensitif terhadap sentuhan atau velocity sensitif. Ini penting banget supaya emosi permainan kalian dari yang lembut sampai yang keras bisa terekam dengan akurat di komputer. Ketiga, kontrol navigasi DAW yang lengkap. Di bagian kiri, kalian gak cuma dapat pitch dan mood wheel, tapi juga tombol transpose seperti play, stop, dan record. Artinya, kalian bisa kontrol rekaman kalian langsung dari keyboard tanpa harus bolak-balik pegang mouse. Keempat, desain yang slim dan ringan. Meskipun touch-nya banyak, M Audio berhasil bikin body keyboard ini tetap ramping. Alat ini nggak bakal makan banyak tempat di meja kerja kalian, dan kalaupun harus dibawa manggung, bobotnya enteng banget buat ukuran keyboard 4 oktav. Singkatnya, M Audio Keystation 49 MK3 adalah pilihan paling aman buat kalian yang pengen belajar main piano sekaligus punya kontrol penuh atas produksi musik di studio. Di urutan keempat, kita punya si raja integrasi software yaitu Navision Lanky Mini MK3. Kalau kalian adalah pengguna setia Ableton Live, jujur aja, keyboard ini adalah pasangan jiwa untuk DAW kalian. Tapi apa sih yang bikin dia spesial? Ini dia 4 keunggulannya. Yang pertama, integrasi Ableton Live yang sangat mendalam. Keyboard ini memang dirancang khusus untuk Ableton. Kalian bisa kontrol device, capture MIDI, sampai klip launching langsung dari padnya. Rasanya kayak pegang Ableton versi fisik di tangan kalian. Yang kedua, 16 pad RGB yang super responsif. Pad pada Launch Key Mini ini nggak cuma buat main drum, tapi juga berwarna-warni sesuai dengan warna klip di software kalian. Selain sensitif terhadap sentuhan, pad ini juga bikin tampilan studio kalian jadi jauh lebih estetik dan profesional. Ketiga, fitur arpeggiator dan fixed chord yang canggih. Buat kalian yang pengen bikin melodi kompleks dengan cepat, fitur arpeggiator di sini sangat fleksibel. Ada juga fitur fixed chord yang memungkinkan kalian mainin harmonik kunci yang rumit cuma dengan menekan satu jari saja. Keempat, tersedia MIDI out dalam bentuk jack 3,5 mm. Ini fitur yang jarang ada di MIDI controller mini lainnya. Dengan adanya MIDI out, kalian bisa hubungkan keyboard ini langsung ke synthesizer hardware eksternal tanpa perlu lewat komputer. Jadi, buat kalian yang hobi koleksi alat musik analog, ini adalah fitur yang sangat berguna. Singkatnya, kalau fokus utama kalian adalah workflow yang cepat dan performa live yang seru, Navision Lanky Mini MK3 ini susah banget buat dikalahin. Terakhir, tapi juga bukan yang paling kecil, kita punya Nektar Impact
GX61. Kalau kalian merasa 49 touch masih kurang, keyboard dengan 61 touch ini bakal kasih kalian kebebasan bermain yang maksimal. Ini dia 4 keunggulan utamanya. Pertama, bintang 5 oktav dengan harga yang sangat kompetitif. Jarang banget ada MIDI controller 61 case yang punya build quality sebagus ini, tapi harganya tetap terjangkau. Kalian bisa mainin komposisi piano yang kompleks atau aransemen orkestra yang lebar tanpa perlu pusing soal keterbatasan touch. Kedua, Nektar DAW integration yang legendaris. Nektar dikenal sebagai salah satu produser dengan integrasi DAW terbaik di industri. Kalian gak perlu ribet setting, cukup install drivernya dan tombol-tombol di keyboard ini langsung bisa mengontrol hampir semua DAW populer seperti Bitwig, Cubase, Neondo, hingga Reaper secara otomatis. Ketiga, fitur potentiometer yang multifungsi. Meskipun tampilannya terlihat minimalis, Nektar GX61 punya satu knob besar di bagian tengah yang bisa kalian tugaskan untuk mengontrol parameter apapun di DAW kalian. Mulai dari volume master hingga filter cutoff, semuanya bisa diatur dengan satu putaran halus. Keempat, kontrol part 2 yang unik. Ini fitur cerdas dari Nektar. Ada tombol khusus bernama part 2 yang memungkinkan kalian mengganti oktav, transpose, atau pindah channel MIDI secara real time saat bermain. Ini sangat berguna buat kalian yang sering tampil live dan butuh perubahan suara dalam sekejap. Singkatnya, Nektar Impact GX61 adalah pilihan paling tepat buat kalian yang mengutamakan kenyamanan bermain piano penuh dan efisiensi kerja di dalam DAW. Nah, itu tadi 5 rekomendasi keyboard MIDI controller terbaik di tahun 2026. Mulai dari yang super portable sampai yang punya touch lengkap. Semuanya punya kelebihan masing-masing tergantung kebutuhan musik kalian. Kalau kalian disuruh pilih satu, mana yang bakal jadi penghuni baru di meja studio kalian? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau video ini membantu kalian, share ke teman-teman musisi kalian, dan pastinya subscribe ke Ruang Irama supaya kalian gak ketinggalan info-info gear musik keren lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Hafiz, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.